Oke, kita mulai aja ya. Jadi hari ini saya mau recap sedikit soal workflow modelingnya. Soalnya kalian kan kemarin UTS baru sampai sculpting ya. Jadi nanti masih panjang nih prosesnya. Eh, ini saya share screen aja. Kelihatan kan ininya? Bisa. Oke, saya recap ya modeling workflow-nya. Jadi kalian tuh kemarin baru sampai detail ya yang UTS. Jadi masih panjang nih yang harus kamu kerjain. Setelah kamu detail bisa masuk ke ritopologi ya. Jadi ritopo ini kamu bikin eh, bisa dibilang hampir bikin ulang sih modelnya gitu ya. Jadi kamu ritopo sebenarnya kalau yang saya kasih tahu di Max, kalau kalian mau pakai software lain silakan. Nah, terus objek ritopo itu biasanya hasilnya lebih sedikit ya, polinya ya, jumlah polinya lebih sedikit, tapi tetap siluetnya sama. Jadi kalau lihat gambar yang ini yang sebelah kiri dari si brush 291.000, ini yang udah selesai di apa? Di Ritopo cuman 3.000 gitu ya. Cuman siluetnya tetap sama. Kalau ini diganti warna hitam, siluetnya sama ya. Jadi bentuk ototnya sama. Nah, terus Ritoponya ini kamu nggak sembarangan. Ini ada alur-alur poligonnya ya. Ya misalnya di sikut sini sama di lutut, dia harus bener alurnya. Supaya nanti kamu pas rigging sama pose lebih enak gitu ya. Nah, ini ada contoh topologi ya. Kalau kamu mau cari di apa, kamu bisa Google image search saja 3D topologi gitu ya. Ada kepala, badan dan lain-lain gitu ya. Nah, yang di Ritopo itu apa aja? Kalau mau Ritopo semua silakan. Tapi kalau biasanya yang di Ritopo itu yang kelihatan dari luar aja. Jadi kalau misalnya si karakter nih pakai baju gitu ya, pakai kemeja gitu ya. Jadi badannya yang di Ritopo paling cuman lengan sampai tangan sampai lengannya dikit gitu ya, sampai pergelangan tangan dikit, terus leher sampai eh, paling dadanya sedikit gitu ya. Sisanya yang ketutup sama kemejanya nggak usah di Ritopo gitu. Jadi ditumpuk aja. Jadi dalamnya bolong gitu ya. Nanti mungkin saya kasih lihat contoh aja. Terus setelah kamu ritopo, kamu unwrap ya modelnya ini. Jadi unwrap itu ya dibuka dari 3D, dibuka objeknya jadi 2D gitu ya. Nah, ini nanti kita keperluannya buat nanti kamu projection detail sama kamu texturing semua segala macam gitu ya. Nah, kalau udah di ritopo di unwrap, itu hasil yang di unwrapnya kita masukin lagi ke dalam ZBrush ya, impor balik. Nah, kan yang hasil ritoponya kan detailnya hilang ya, detail sculpting kamu hilang semua gitu ya. Nah, ini contoh ini kalau ini yang baru masukin ke ZBrush, saya divide 3 kali 4 kali, siluetnya mungkin sama, cuman detail ototnya hilang semua gitu ya. Tapi topologi udah bener dan udah di unwrap. Nah, ini kita projection detailnya dari yang hasil sculpt sebelumnya projection ke yang sudah di topo. Ini contohnya kayak gini. Ini ada topologi udah bener, terus detail sculptnya ada semua gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kamu sebelum
di Ritopo udah ada polypaint, pas projection nanti ditanya mau mau di-project nggak polypaint-nya gitu sekalian. Nanti kalau ada polypaint-nya, dia akan pindah detail ke apa, detail polypaint-nya pindah ke yang baru juga gitu ya. Oke, terus yang berikutnya secondary detail nih, opsional ya, tergantung dari apa, tergantung dari karakter yang kamu buat. Kalau misalnya, realistik, ya secondary detail itu detail kayak pori-pori, keriput gitu ya. Terus kayak ini garis-garis di bibirnya ini, ya. Pokoknya detail-detail yang nggak ngerubah siluet dari, modelnya ya. Kalau misalnya kamu bikin agak kartuni, mungkin kamu bisa nambahin detail di misal di bajunya ada serat bajunya atau celananya gitu ya. Atau bisa juga nambahin jahitan-jahitan kecil gitu ya. Secondary detail ini opsional tergantung karakter. Kalau mau lihat di sini ada linknya. Terus texturing habis itu ya. Texturing ini sebenarnya kalau kamu pakai polypaint, kamu bisa sebelum sebelum di Ritopo bisa ya. Tapi kalau mau setelah juga bisa. Kayak gini, jadi ngasih warna, kamu bisa pakai polypaint di ZBrush atau kamu mau keluarin ke Photoshop sama Substance juga bisa. Ya. Nah, kalau udah selesai di tekstur, misalnya nih pakai polypaint, ini di export map-nya ya. Nah, export map-nya itu harus ada unwrap-nya. Ya, ini diffuse map yang untuk warnanya dari polypaint nanti diekspor dari ZBrush otomatis kayak gini, ngikutin unwrap. Terus ini normal map-nya ya. Normal map-nya nanti saya kasih lihat contoh. Jadi ini dua ini di apa? Di generate di ZBrush gitu. Selain dari ZBrush bisa nggak bisa? Normal map sama diffuse map bisa di tempat lain. Nah, ini kalau normal map itu fungsinya kalau kamu punya objek low poly ya, yang polinya nggak gitu tinggi, karena kan buat animasi nggak bisa terlalu tinggi. Terus kalau kamu mau kelihatan detail high polynya dipakai normal map. Ya, kayak gini misalnya nih, ini yang sebelah kiri, ini dua-duanya hasil Ritopo ya. Jadi yang sebelah kiri ini yang nggak ada normal mapnya, dia mulus semua gitu ya. Yang sebelah kanan yang udah dimasukin normal map. Normal map tuh yang tadi biru-biru ini, gini. Jadi detailnya ada yang detail high polynya, cuma pakai mesh yang poligon lebih dikit. Yang nanti kalau di animate di pose lebih enteng gitu ya. Biasanya ini untuk game nih, normal map. Oke. Nah, kalau itu udah semua, model kamu nih berarti udah selesai. Biasanya kamu nggak akan rubah-rubah model lagi gitu ya, udah final nih modelnya, nggak disentuh-sentuh lagi gitu. Nah, dari sini masuk ke rigging. Nah, rigging itu dia ngasih bone gitu, bisa ada yang ngomongin join, ada yang bone, tulang gitu ya, dimasukin ke dalam karakternya nih. Ya, kalau di contoh ini kita pakai biped ya. Kayak armatur lah gitu kalau apa bikin stop motion gitu ya. Terus ini contoh sorry, ini contoh biped ya. Jadi biped tuh sistem rigging di dalam Max. Jadi begitu kamu buat nih udah bentuknya kayak begini. Kayak yang sebelah kiri ya. Udah satu sistem, udah ada pokoknya udah lengkap, tinggal disesuaikan bentuknya ke yang sebelah kanan gitu ya. Nah, tapi kalau kamu pakai biped, dia nih ada strukturnya yang harus diikutin. Jadi kayak lengannya kalau dilihat dari depan, dia harus lurus gitu ya. Kakinya juga harus lurus. Jadi nggak bisa, kalau lihat dari depan tuh nggak bisa ada kurvanya. Makanya kemarin di asistensi yang tangannya agak melengkung dari depan, saya suruh benerin. Kalau dari samping bisa gitu ya.
Nah, biasanya yang dipakai tuh yang aman pakai T-pose atau A-pose. Kalau ini yang dicontoh ini pakai A-pose gitu ya. Mungkin saya kasih lihat di Max-nya dulu kali ya. Tadi. Ini saya stop dulu, saya ganti ke Max. Bentar. Share screen. Nih ya, kalau di Max, di pad itu ada di create system, di pad ini, kayak gini. Nah, ini strukturnya itu kalau di sini bisa diedit. Misalnya bisa diganti. Ini kamu mau tulang spine-nya ada berapa banyak, jadi spine-nya, terus kakinya nih mau berapa, linknya, kayak gitu. Ini soalnya bentuknya orang tapi bisa buat untuk rigging binatang juga ya. Terus mau jarinya ada berapa gitu ya. Kayak gini. Ruas jarinya ada berapa bisa diatur. Nah, tapi keterbatasannya itu lengannya itu harus lurus gini. Kamu bisa gini, bisa gini ya. Tapi kalau ini nggak bisa diputar ke atas. Tuh. Dia cuma bisa muter ke arah sini. Jadi kalau model kamu melengkung tangannya, ini nggak bisa pakai biped. Ya. Makanya yang kemarin masih melengkung saya suruh benerin. Kalau dari samping begini nggak apa-apa. Ini masih bisa. Sama ini juga kakinya dia cuma mau lurus. Dia nggak bisa bengkok ke sini. Kalau mau bengkok, bengkoknya ke belakang. Kayak gitu. Ya. Makanya ini harus diikutin yang modelnya masih belum lurus kakinya. Nggak harus lurus ke bawah ya. Kalau mau kebuka gini juga bisa. Kalau mau digini juga bisa. Tapi yang penting dari bahu ke pergelangan tangan tuh lurus. Nah, ini harus perhatiin. Biar nanti eh, pas masuk rigging kamu nggak bisa di rigging, harus rigging manual susah gitu ya. Ini saya balik lagi ke sini, sebentar ya. Oke, ini biped. Oke, setelah selesai rigging, nah ini kita harus tempelin modelnya ke bipednya. Ini pakai namanya skinning nih. Prosesnya namanya skinning. Di Max itu ada dua caranya. Bisa pakai modifier skin atau pakai modifier fisik. Kalau saya biasa pakai skin nih. Soalnya kalau pindah ke software lain eh, mirip-mirip dia. Modifier skin sama skin di software lain tuh mirip cara kerjanya gitu. Kalau fisik agak beda. Ya, jadi harus ditempel dulu, terus diatur nempelinnya gimana gitu ya. Baru kalau udah selesai bisa di pose. Nah, ini posenya ya disesuaikan sama karakternya gitu ya. Jangan yang aneh-aneh. Kalau bisa untuk mempermudah pakai referensi. Paling gampang tuh ada referensinya. Jangan ngarang-ngarang gitu.
Ya, kalau udah di pose bisa masuk ke lighting rendering ya. Sini juga masukin materialnya ya. Jadi ini misalnya karakternya pakai armor itu terbuat dari besi gitu kan. Nah, itu material diatur biar kayak besi. Terus teksturnya masukin ke dalam material. Nah, itu di lighting ya. Bisa pakai 3 point light, bisa pakai HDRI, itu terserah nanti ya bagusnya gimana. Kalau udah diatur tinggal di render. Nah, nanti kalau udah render masuk ke post production. Nah, ini biasanya yang pada kelupaan nih post production. Biasanya karena waktunya mepet, habis render udah langsung kumpul gitu ya. Nah, kalau di post production nih sebenarnya bisa hasil rendernya bisa dimaksimalin lagi gitu. Misalnya warnanya bisa kamu bikin lebih vibrant atau enggak ada beberapa part yang warnanya kamu mau ganti gitu ya. Itu nggak usah render ulang, bisa dari post production bisa diganti warnanya gitu. Nah, terus misalnya mau nambahin depth of field atau motion blur tuh bisa juga gitu ya. Jadi ini post production nih powerful banget ya, tapi sayangnya biasanya kelewatan karena waktunya mepet-mepet gitu ya. Nah, kalau udah ini semua berarti kamu udah dapat final image-nya. Nah, kalau untuk UAS kita ini masih kurang tahu saya, kemungkinan kalau biasanya turntable ya, jadi video yang karakternya muter 360, tapi kemungkinan juga untuk mempermudah, kemungkinan still image aja dari berapa angle gitu. Cuma harus di post production yang keren ya. Mungkin kalau ada contoh, sebentar ya, saya cari contoh dulu. Oke, sebentar. Waktu Kak Vicky kan pernah kasih lihat yang rendernya dipisah-pisah, ada lampu dari depan, dari samping gitu ya. Terus kasih depth of field gitu. Mana ya? Post production. Misalnya kayak gini. Kayak gini misalnya ya. Jadi rendernya dipisah-pisah ya. Ada lampu key light-nya, ada warna
key light-nya ya, macam-macam ini. Harus segini banyak nggak harus ya, tergantung kebutuhan. Cuma kira-kira kayak gini, jadi di post pro. Jadi hasilnya nggak mentah, cuma renderan doang. Misalnya ada bagian yang mau lebih terang, kayak dari belakang misal lampu mau lebih terang, nggak usah di lighting ulang. Dari render layer ini bisa diterangin entah di Photoshop atau di After Effects gitu ya. Kalau bentuknya video ya After Effects, kalau bentuknya cuman still image ya pakai Photoshop gitu. Nanti kita ajarin ini render layer. Nah, untuk recap workflow-nya kayak gitu. Ada yang mau nanya dulu kira-kira? Ada yang masih bingung di bagian tertentu? Kira-kira belum ada bayangan atau apa? Nggak ada? Jelas semua? Jelas, Pak. Oke, kalau nggak ada, ini saya mau revisi dikit yang UTS ya. Kemarin saya lihat tuh banyakan problemnya itu di tangan nih. Bentuk tangannya tuh kurang kurang bener semua gitu loh. Tangannya nggak enak ngeliatnya. Ini saya pakai salah satu aja. Ntar ya. Siapa punya ya? Yang namanya belum sesuai itu NIM dan nama tolong diganti. Kemarin yang saya lihat tuh banyak tangan sama muka. Iya. Tadi ya. Oke, kemarin itu saya coba si Christine punya. Christine ada? Christine. Ada, Pak. Oke. Kemarin itu saya coba otak-atik bentuk mukanya ya. Jadi di sini. Aslinya itu yang mana ya? Nah, ini nih. Saya share screen dulu si brush. Si brush bisa lihat ya? Bisa. Nah, ini kan kemarin gini ya. Mukanya itu detailnya belum ada. Nah, terus saya coba kotak-katik jadi kayak gini. Jadi, agak beda dari referensi ya, cuman maksudnya strukturnya gitu. Yang kemarin saya lihat tuh banyak nggak ada pipi, ya.
terus nggak ada kelopak matanya, terus biasa bibirnya itu masih flat ya, kan bibirnya ada melengkung gitu kan ya. Iya. Terus sama tangannya itu, lengannya ini. Nah, ini yang hati-hati nih kalau pakai pipet, nggak bisa nih. Saya buka file aslinya mana ya? Bentar, bentar. Saya ambil file aslinya dulu deh. Drive. Tuh, gede banget file aslinya. Ya udah gini dulu deh, pakai yang ini aja deh. Nah, ini pertama benerin lengannya dulu ya. Jadi pakai mesh, saya mesh dulu lengannya. Dan ini lengannya juga harus diangkat nih. Soalnya jaketnya itu kan, ini saya split dulu. Oke. Yes. Lengannya di masking dulu. Saya mau sama tangan deh. Tangannya mana? Hah? Tangannya sama ini. Bentar, bentar, bentar. Saya buka lagi deh. Oke, polygroupnya berantakan. Tangannya juga mesti dibenerin deh. Nih. Nih, saya benerin dulu polygroupnya. Nah. Ini terus ini saya split hidden ya, ada badannya ini, saya masking lengannya, saya blur ya, tekan kontrol di objeknya, oke. Terus move, ini move pakai alt di apa, invert maskingnya, kontrol klik di luar, angkat gitu ya. Itu terus ini lengannya nih, dari sini perlu putar dikit. Terus
Dari samping harus putar juga. Ini kalau emang mau bengkokin gitu ya. Jadi pipetnya nanti bisa rigging. Kalau kamu ke belakang kayak tadi, nggak bisa di rigging. Ya, terus bentuknya ini kita benerin nih. Jangan terlalu kecil. Belakangnya kasih tulang di sini. Saya pakai build up ya. Terus ini naik ini. Dikit. Kalau pakai move susah, pakai inflat aja bisa ya. BIM bisa diinflat gitu. Ini ditambahin dulu. Tambahin sikutnya dikit ya, belakang. Ini rapiin dulu nih. Ini ada lehernya lebih enak nih. Saya kira-kira dulu aja. Tuh. Terus telapak tangannya nih. Ya. Grupnya beda. Sambil nih aja. Split hidden. Terus ini saya hide.
Ini saya delete dulu setengah. Geometry, modify, delete hidden, jadi cuma ada setengah ya. Nah sekarang ini dibenerin. Untuk telapaknya dulu. Ini terjarinya kayak harus dibikin ulang nih telapak tangannya dulu. Rapiin. Ini kayaknya saya hide aja. Ini hide juga deh. Hide, terus delete hidden. Nah, terus ini saya dinamis. Oke. Saya bentuk lagi. Lapaknya ada kurvanya gitu ya. Nggak lurus doang ya. Ini juga saya bentukin gini. Ini apa ini? Beri badan. Oke, terus biar enak ini saya lurusin dulu aja biar gampang modeling. Tuh. Sini di hide. Jarinya saya append. Silinder ya. Ini
mulai dari jari tengah dulu ya, soalnya dia lurus gitu ya. Gampang aturnya. Ini, terus turunin. Ini. Terus ini saya ciri mesh dulu aja biar atasnya rapi. Mana nih? Mesh. Same aja deh. Oke. Udah, kalau udah ini di smoke dibentuk. Nyalain simetri. Ini bisa satu-satu deh. Ini. Ini kita bagi dulu ruas jarinya. Oke, terus tandain dulu nih. Satu, ini ruas dua. Jangan tinggal masukin aja. Penting dapat bentuknya dulu ya. Kalau nanti untuk tangan yang cewek lebih kecil bisa diatur nanti. Saya kecilin ujungnya dikit.
Oke, kalau misal yang jari tengahnya udah, eh ini biar lebih enak di ini dikit kita jarinya kita putar dikit ya, biar lebih rileks. Sini, ini, terus ini, terus di duplicate. Kecilin dikit. Dikit-dikit. Jadi bikin satu terus di copy gitu. Ini saya duplicate lagi. Ini posisi jangan lupa. Saya putar. Terus kelingkingnya sama, duplicate. Dikit. Oke, ini kira-kira bisa putar dikit nih. Terus buat jempolnya sama, saya copy dari sini aja.
duplicate. Ini dulu biar nggak bingung. Nah ini jempolnya kan nggak sampai gini, saya delete nya belakang. Ini delete hidden. Modify, delete hidden. Nah, ini jempolnya agak kesini. Ya, dibentuk dulu. Terus ini scale aja. Saya tembusin sini, tinggal di Dynamesh. Kayak jempolnya terlalu ke belakang. Misalnya kalau udah kira-kira udah, itu bisa dirapin lagi ini. Ini kita merge visible aja ya. Merge visible. Merge visible. Nanti merge visible tuh ada di sini.
ini nih, saya append, saya hide aja ini ngegroup ya. Kalau dipencet panah sini, dia ngegroup semua yang di bawahnya dia. Kalau di klik startnya dia ke collapse, biar lebih rapi aja. Ini append, merge nih, oke. Nah yang ini bisa di dinames. Kalau nggak bisa dinames nanti pakai live boolean aja. Coba dulu. Dinames gede. Banyak kan. Ini lumayan bisa. Kita rapin dulu. Sambungan-sambungannya dibersihin. Ini jangan lupa nih, sini ada bantalannya nih. Sini ada. Oke, dem standar, saya bisa tandain. Ini rapiin lagi. Ingat ya, ini pakai referensi ya. Nih, terus ini kurang enak di sini nih. Ini saya keluarin dikit TB-nya.
Kayak jarinya kepanjangan. Iya. Mana benerin dulu nih. Ini rapi-rapiin dikit. Kayak kira-kira gini lah ya. Nggak mau dirapin lagi. Detailin lagi. Ini terus taruh di atas aja. Ini kalau kegedean tinggal di scale aja. Dan ini bolong nih. Kalau bolong saya pakai Ctrl Shift, terus saya ganti ke trim curve. Segitu aja potong. Ketutup nih. Ini terus rapiin lagi. Tuh ya. Nah ini tadi kalau di
trim curve. Ikut gak ini? Ikut ya. Nah, tinggal ini dipilih di mirror and weld. Modify mirror and weld. Oh, ini jangan-jangan terbalik modelnya. Kalau nggak bisa, diinin aja ya. Ini kan dia bilang kosong nih, nggak ada objek. Berarti di deformation, di mirror dulu, baru di mirror and weld. Gitu. Ini tangannya udah lebih enak ya. Terus, nah gitu tangannya udah lebih enak posisinya. Oke, mesti gedein dikit tangannya nih. Nah, kayak gini nih. Kira-kira gini. Cek lagi dari 3/4. Ya, soalnya kalau kamu bentuk tangannya belum bener, nanti kamu ngeposenya juga jadi susah. Jadi, pakai referensi nanti, Christine ya. Oke, Kak. Iya, sorry. Ini, sini. Celana ini kalau lurus pakai tadi aja. Ini saya split hidden aja. Split hidden. Ini. Oke. Kalau mau rata sama Ctrl Shift ganti ke trim curve. Tarik dari kanan kiri yang ada gradasi hitam bawahnya itu nanti yang hilang nih. Potong gitu aja. Nah, gitu. Ini sama. Salah dari sini. Kalau mau geser tahan spacebar. Nih kayak gitu. Terus karena ini dia apa? Celana biasanya kalau bikin baju gitu ya. Kalau saya biasanya saya bikin selembar dulu sih. Jadi ini di height juga. Ya tinggal selembar gini. Di delete hidden. Geometri. Delete hidden. Terus di G-remesh dulu aja. Biar ini loopnya rapi. Oke, oh ini mesti nyalain apa? Simetrik. Kebanyakan. Nah, seginilah cukup. Oke. Ini rapiin dulu nih bentuknya ini. Kalau misalnya bingung lihat bolong gini, nyalain di sini display properties double. Jadi kelihatan dalamnya juga.
Di sini masuk dikit nih. Nah, ini bentuk badannya masih belum rapi nih. Oke. Ya, kalau udah bisa coba jirimis lagi ya. Same jirimis. Oke. Nah, kalau misalnya mau ada ketebalan tinggal di BZM, Z modeler ya. Kalau saya sih biasa tipis doang, tapi kalau memang mau ada tebel, Z modeler, terus di kursornya taruh di polygon, di face-nya, tahan spacebar, pakai QMesh ya, terus all polygon. Kalau udah diklik drag aja gitu. Mau ke dalam atau keluar gitu ya. Keluar kayaknya sih biasanya. Nah, display propertinya matiin lagi double kayak gitu. Nah, ini ada ketebalan. Kalau perlu, kalau saya biasanya sih biarin tipis gitu aja. Biar enak. Oke. Nah, ini berarti ntar benerin ya. Jadi sebelum ditopo bener-benerin lagi deh ini bentuknya. Ini mukanya juga nih. Jam berapa sih? Masih ada setengah jam ya. Kalau muka saya pakai contoh yang lain deh. Kemarin saya ada satu lagi punya, ya taruh save dulu. Saya nggak di save. Isi 2. Muka itu kemarin saya revisi punya si Adinda. Ada Adinda? Bentar ya, lama. Saya stop dulu sebentar. Mana si brush? Oke. Nah, ini Adinda nih kemarin saya coba benerin bentuk mukanya ya.
Aslinya kan yang ini, entar. Ini yang saya edit, ini lupa ke warna. Entar. Color fill object. Detailnya soalnya secara overall udah keren, cuman bentuknya harus di-adjust dikit nih. Entar. Ini warna putih. Oke, yang asli tuh yang ini. Ini aslinya. Nah, nih kasih lihat nih. Jadi saya open file aslinya jadi. Ini aslinya. Ini aslinya itu mukanya masih agak flat. Kalau lihat dari 3/4 nih. Masih agak flat. Terus bibir juga masih flat gitu ya. Terus kalau di hide rambutnya ini tempurung kepala belakang ini kurang bentuknya gitu ya. Terus dari depan juga kayak terlalu lebar gitu ya. Nah itu saya edit jadi kelopak matanya juga apa kurang di define gitu. Ini saya edit jadi ini dari 3/4 jadi ada pipinya, terus mulutnya juga udah ada lengkungannya ya. Ini kelopak matanya saya define dikit, saya pakai dem standar. Terus kalau dari depan itu kepalanya saya scale sedikit dari depan gitu, jadi nggak terlalu lebar. Kupingnya saya masukin, saya gedein. Bentuk tempurung kepala saya benerin. Ya, terus nih kepalanya saya majuin dikit dari lehernya yang aslinya agak terlalu belakang gitu ya. Terus buat rambutnya itu saya tambahin ini. Aslinya itu kan sini kelihatan kayak botak gitu ya. Saya matiin ini. Sini kelihatan kayak botak ya. Terus ini saya tambahin objek baru sama saya tambahin pinggiran jambang. Walaupun ketutup sama ini tapi ngebantu gitu. Nah, ngebenerinnya itu gini. Ini aslinya. Ini saya duplikat dah. Ya. Ini. Terus matanya itu kemarin saya scale jadi agak gepeng ya. Kayak gini. Saya scale. Soalnya kalau anime gitu matanya mau nggak mau harus di scale ternyata ya. Biar enak. Kalau bener-bener bulat kayak terlalu keluar gitu. Jadi kayak
melotot kayak mau keluar bola matanya aneh. Jadi ini kemarin itu saya siri mesh dulu. Siri mesh. Bentar ya. Kurang. Hmm, ya seginilah cukup. Oke. Ini kepala SE salah. BMT. Kan ini saya pakai objek yang benar gak sih? Salah deh objeknya deh. Padahal saya delete dulu. Yang asli yang ini. Duplicate. Terus di remesh. Wih, sama ini nih. Kamu nyala dinamik subdiffnya tuh dimatiin ya. Mana ya? Nah ini dimatiin ya. Gitu ya. Soalnya kalau emang kamu mau dapetin detail yang lebih banyak di bibirnya itu, mendingan kamu divide jangan dynamic subdiff ya. Soalnya dynamic subdiff kayak cuma preview doang gitu. Ini jadi saya siri mesh aja segini misalnya. Hilang ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Gini. Terus ini pin dulu tengahnya. Benerin dulu nih bentuk tempurung kepala belakangnya. Ya, ini, ini pipinya. Oh ini kepala saya kecilin dulu. Rahangnya dibentuk dulu. Ini. Terus ini matanya. Saya pakai yang ini aja. Tuh. Kemarin kepala saya majuin dikit.
Oke. Terus tambahin dulu rahangnya dikit di sini. Ya, tandain dulu. Ini bentuk matanya diatur. Ini berarti pipinya harus dimajuin dikit nih. Ya, untuk terus bibirnya ini pinggirannya dimasukin nih. Ya, ya. Hidungnya di oke. Itu terus kita divide aja Ctrl D, pakai dem standar, kita tandain mulutnya nih. Ini tandain bibir atasnya, bibir bawahnya. Ini di sini ada di bawah bibirnya dimasukin sedikit. Terus kita bentuk dikit. Ini dari samping. Smooth dikit. Hidungnya jangan terlalu tajam kali. Sama di bibirnya juga jangan terlalu tajam. Biasanya bibir atas lebih maju dari bibir bawah ya. Tuh, dikit. Terus pakai dem standar, tandain ini. Pinggiran mata ya tandain. Ya. Terus ini kita bolongin aja dikit.
gitu. Mukanya ekspresi bikin netral aja dulu ya. Jangan dibikin senyum atau apa. Ini pinggiran hidung dimasukin. Dem standar. Ini bentuk nih. Ini kita rapin sebisanya di jumlah division segini. Ctrl D lagi. Di detailing lagi. Dem standar. Ini mau jam 9 nih. Ntar ya, tanggung. Ini dem standar. Dem standar. Ya. Pakai inflat bisa buat diisi bibirnya. Ini. Tuh, terus pinggiran sininya saya masukin dikit ya. Ini. Terus biasa di pinggir sini ada kayak lemak. Di pinggir mulut ada lemaknya. Ini saya tambahin dulu dikit. Dikit nih. Buat ngisi aja. Terus ini dirapi-rapi dikit. Sedikit. Smooth. Ini dem standar lagi. Kalau dem standarnya ngegarisnya agak susah gitu, miring-miring, nyalain sini stroke, lazy mouse, radiusnya gedein aja. Jadi ada lag-nya dikit gitu ya. Jadi ini ngegambarnya lebih enak. Ini tajemin. Tajemin gitu ya. PDS lagi. Pinggir hidungnya. Kalau mau ada lubang hidungnya di sini aja nih. Di sini, bolongin di sini. Dan diatur lagi bentuknya. Kalau nggak mau ya gini aja kira-kira.
Terus kalau mau tambahin ada BS. Ya, biar ada belahnya, terus bisa pakai polish BPO, polish gitu. Pipinya mungkin kecil di sini. Nah, kalau mau edit bentuknya turunin aja Subdivision lebih gampang. Nih. Kira-kira gitu ya. Ini masih belum benar sih belakangnya nih. Nih, jadi dari sini ke situ ya. Jadi ada pipinya, ada volumenya lebih enak. Ini kegedean belakangnya aneh, kayak alien jadi. Rapi-rapin lagi. Tapi intinya gitu ya, perhatiin volumenya. Nih. Ya, lama. Ya, lama amat. Tuh ya, di kupingnya rapiin. Ya kira-kira gitulah. Ya jadi perhatiin sama tangannya ini juga nih. Tangannya juga benerin bentuknya. Ini kalau jahitan pakai yang Kak Vicky ajarin aja kemarin IMM. Pakai IMM aja ini. Lebih cepet. Oke. Nah, kira-kira gitu aja ya yang saya revisi ya. Tangan sama muka tuh banyak yang masih kurang rapi. Mungkin untuk sesi Vkonnya sampai sini aja. Nanti kalau ada apa? Ada tanyaan lebih lanjut ke grup WhatsApp aja ya. Kalau yang tadi mau saya ada ininya sih, bisa saya bikin time lapse sculptingnya sih ya. Oke, terima kasih ya. Tadi Pak Banu udah ini ya, udah absen ya Pak ya? Terima kasih Pak. Ya, ya. Sama-sama. Bisa live meetingnya aja langsung. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk.